Lamine Yamal baru saja menggemparkan dunia lewat aksinya di laga melawan Inter Milan. Di era sepak bola modern, wonderkid seperti Yamal memang tumbuh subur. Kehadiran para youngster seolah sudah mendominasi sepak bola. Bahkan bisa dibilang, para youngster ini telah menggeser peran pemain-pemain senior di dalam sepak bola. Dari Barcelona, Arsenal, bahkan hingga Real Madrid, semua tak mau ketinggalan memanfaatkan talenta-talenta muda yang ada di dalam klub mereka. Bahkan beberapa klub tersebut sanggup meraih prestasi dengan skuad bertabur bintang muda. Di banyak belahan Eropa, data menunjukkan kalau sepak bola sekarang menjadi panggung buat mereka yang muda-muda. Starting Eleven Moment kali ini akan membahas ngamuknya para anak muda di sepak bola yang berhasil menggeser era pemain senior tanpa ampun. Duduk yang manis, karena kita akan membedah fenomena ini bersama. Simak selengkapnya. Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di seluruh jagat. Namun sebagai pecinta sepak bola, sadarkah kalian kalau olahraga favorit kita ini telah mengalami pergeseran? Seiring evolusi yang terjadi di beberapa sektor kehidupan, olahraga yang dimainkan oleh 11 versus 11 ini ikut mengalami pergeseran pula. Sedekade yang lalu kita mungkin masih melihat seorang pemain berusia 30 tahunan mentas di level tertinggi. Figur-figur dengan skill olah bola bak dewa masih jadi pujaan kala itu. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah dua sosok pemuncak mata rantai. Di bawahnya bertebaran bintang-bintang hebat yang seolah tak pernah hancur ditelan usia. Robin van Persie, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, Xavi Hernandez, Toni Kroos, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pemain yang layak dapat predikat bintang, bahkan di usia yang sudah senja sekalipun. Namun, ketika sepak bola telah berevolusi seperti sekarang, kemana sosok-sosok sensasional seperti mereka? Regenerasi itu nyata ketika para senior ini muncul kehilangan sentuhan, talenta-talenta baru muncul ke permukaan. Tidak hanya 1-2, tapi puluhan, bahkan ratusan talenta yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Lamine Yamal, Cole Palmer, Arda Güler, Kobbie Mainoo, Curtis Jones, dan masih banyak lagi. Di sepak bola modern, para youngster mendadak berkuasa, dan fakta memang berkata demikian. Di era sepak bola modern yang lebih praktis, kita tidak banyak melihat talenta-talenta seperti Wayne Rooney atau mungkin saja Frank Lampard yang masih aktif bermain di usia senja. Mereka-mereka yang sudah masuk usia 30 tahunan seringkali langsung tergeser. Oleh siapa? Tentunya oleh para pemain muda yang lebih menjanjikan. Sebuah artikel dari Kompas.id yang terbit pada bulan Maret 2024 mengulas bahwa ada kenaikan penggunaan pemain muda di seluruh penjuru Eropa. Dari periode 2009 sampai dengan 2023, angka debutan pemain remaja menyentuh angka 26% dari total 420 debutan. Bundesliga, Ligue 1, dan Serie A menjadi top 3 kompetisi yang menyumbang angka debutan remaja terbanyak di seluruh penjuru Eropa. Kita-kita yang menyaksikan sepak bola modern mungkin penasaran, apa memang cuma sekarang klub-klub Eropa lebih mengandalkan pemain muda? Faktanya, data berbicara demikian. Ada banyak klub Eropa saat ini yang memiliki rata-rata usia 25 tahunan. Sementara kalau kita melihat beberapa dekade ke belakang, rata umur klub raksasa biasanya ada di angka 26 sampai 27 tahun. Bisa dilihat beberapa dekade lalu, nama-nama bintang termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bisa sebegitu awet melewati tahun demi tahun. Sekarang, lihat ada berapa banyak pemain muda yang muncul di seluruh kompetisi Eropa. Berapa banyak pemain usia di atas 30 tahun yang karirnya masih awet. Bahkan ketika rivalitas Messi dan Ronaldo diprediksi akan pindah ke Kylian Mbappe dan Erling Haaland, tiba-tiba ada bocah ajaib bernama Lamine Yamal yang mencuat ke permukaan. Ketika di masa lampau, pemain muda hanya dijadikan pelengkap atau bahkan penggembira, sepak bola modern memasuki fenomena yang berbeda. Para youngster ini bukan cuma figuran, tapi aktor utama yang tidak bisa dikesampingkan. Justru, mereka yang senior kini dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai sebuah prioritas. Di era modern, bahkan ada beberapa klub yang sanggup menjadikan para pemain muda sebagai pilar utama dan sukses meraih prestasi.
Lihat Barcelona dengan sederet catatan impresif dengan para pemain mudanya. Lantas, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kalau ditarik ke belakang, penggunaan pemain-pemain muda mengalami lonjakan drastis ketika COVID-19 menyerang. Kasarnya, pemain-pemain muda adalah pelarian buat klub-klub terdampak. Di sisi lain, padatnya jadwal masing-masing klub, ditambah pergeseran tren taktikal, membuat kebutuhan akan pemain muda makin meningkat tiap tahunnya. Dari segi taktik, seiring zaman yang serba praktis, sepak bola modern juga ikut mengadopsi gaya demikian. Di sepak bola modern, permainan lebih direct alias langsung tanpa basa-basi. Permainan langsung menyerang seperti Barcelonanya Hansi Flick adalah senjata mematikan. Bagi para pemain muda, taktik semacam ini jelas lebih bersahabat ketimbang taktik jelimet seperti tiki-taka yang perlu pemahaman tingkat tinggi. Kemudian, jadwal padat pada akhirnya memaksa sejumlah pemain senior bertumbangan. Dalam situasi demikian, klub tidak punya pilihan selain mempromosikan pemain akademi yang mereka punya. Pada akhirnya, jadwal yang padat ini berkaitan dengan faktor berikutnya, yakni soal keuangan. Pasca Covid, banyak klub yang kondisi keuangannya masih carut-marut berantakan. Setelah para pemain seniornya bertumbangan, klub-klub ini kekurangan dana untuk mencari penggantinya dari klub lain. Akhirnya mereka memilih mengorbitkan para pemain muda sebagai solusi yang jauh lebih murah ketimbang harus belanja-belanja. Jangan lupa, pemahaman bahwa sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi sudah menjadi lahan bisnis juga ikut andil menciptakan tren para youngster ini. Banyaknya akuisisi klub sepak bola oleh pengusaha-pengusaha Amerika membuat sepak bola kini dijadikan alat pencari keuntungan. Dampaknya, banyak klub yang lebih memilih merekrut talenta muda untuk dijadikan alat investasi yang lebih menguntungkan ketimbang para pemain tua. Fenomena banyaknya youngster yang muncul dalam sepak bola tentu menjanjikan masa depan cerah buat olahraga si kulit bundar. Namun di sisi lain, fenomena ini ibarat sebuah pisau bermata dua, menguntungkan dari segi komersial dan nilai jual klub. Namun fenomena ini mungkin akan membingungkan buat kita penikmat sepak bola, terutama penonton-penonton sepak bola era klasik. Romansa sepak bola seperti rivalitas Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo adalah satu daya tarik besar dalam sepak bola. Makin banyaknya bintang muda yang muncul akan membuatkan romansa seperti Messi versus Ronaldo terulang, makin kecil. Setelah ini mungkin tidak ada lagi kisah klasik duel dua pemain, karena persebaran talenta sudah merata, tidak hanya didominasi satu dua nama. Lebih jauh, penggunaan para pemain muda sebetulnya juga meningkatkan resiko buat klub-klub sepak bola. Tulisan dari Kompas.id menyatakan kalau ada peningkatan resiko cedera para pemain muda di era modern. Meski ada lonjakan cukup signifikan soal pemain muda yang melakukan debut, laporan yang sama mengatakan jumlah pemain yang akhirnya meredup juga mengalami peningkatan. Buktinya, bisa kita lihat dalam diri beberapa pemain. Kemana Cole Palmer yang musim lalu banyak berkontribusi buat Chelsea? Di mana Ansu Fati yang dulu sempat dicap sebagai the next Messi? Atau seberapa besar peran Alejandro Garnacho yang dulu sempat digadang sebagai talenta masa depan Manchester United? Sejumlah pemain muda hanya mampu bersinar sebentar sebelum akhirnya tenggelam dalam waktu yang singkat.